Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di program ini. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman yang di rumah maupun yang di studio. Apa kabar nih? Baik, Kakak Bella. Alhamdulillah semuanya baik ya. Lancar puasanya hari ini ya? Lancar. Tenang aja, tinggal 1 jam lagi, nggak bakal kerasa kalau misalnya barengan. Oh iya, kalau barengan sama Bella Fauzi, soalnya selama 1 jam ini kita akan senang-senang bareng pokoknya, dan insya Allah program ini juga akan membawa berkah dan juga menambah pengetahuan kita tentang Islam insya Allah ya. Nah, jadi selama 1 jam ini yang jelas apa ya, teman-teman akan melihat Bella pakai wardrobe yang kece banget nih ya. Lihat ya, ini cantik banget. Ini adalah wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Jadi dia nyaman banget untuk muslimah yang aktif, tetap aktif beraktivitas meskipun sedang berpuasa. Dan nanti sama 1 jam ke depan akan ada segmen khusus di mana kita melihat tayangan halal travel bersama Abinaya Tour and Travel. Nanti kita akan ke Turki bareng-bareng. Siapa yang mau ke Turki? Saya. Banyak. Semua juga mau ke Turki, termasuk saya gitu ya. Oke, nah ini dia nih yang gak kalah seru. Siapa di sini yang mau hadiah dan ikutan kuis? Saya. Pasti banyak. Saya gitu ya. Oke, nah nanti juga ada kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu harga hemat, rasa lezat. Nah, tapi itu semua masih nanti ya. Nah, untuk awal-awal, nah Bella mau mengajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol dulu nih yang insya Allah bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita akan Islam gitu ya. Nah, untuk itu Bella pengen memanggilkan sahabat Bella. Ini ada Ustadz Ma'mun Murad Al-Barbasi selaku pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Yuk sama-sama kita panggil yuk. Assalamualaikum Ustadz Ma'mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Halo kabar Mbak Bella? Baik-baik Ustadz. Silakan duduk Ustadz. Terima kasih loh sudah datang hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Ustadz Ma'mun dong. Silakan duduk Ustadz. Tadi macet jalan ke sini. Lumayan dari kampus ya? ke sini tadi kena agak macet itu kira-kira menjelang Blok M. Oh iya. Iya karena memang jam-jam segini kan orang mungkin ngabuburit gitu ya, cari hidangan berbuka. Iya, jadi ini kesibukan sehari-hari Pak Ma'mun ini juga merupakan seorang dosen ya? Iya, dosen di FISIP di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, Masya Allah, udah pengurus Dewan Masjid, ini juga dosen juga luar biasa. Ini narasumber saya hari ini serba bisa, multi talenta. Oke, jadi Ustadz, tema kita hari ini adalah puasa bentuk mensyukuri rezeki. Ini sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat muslim gitu mensyukuri rezeki kita, Ustadz? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengkaitkan antara puasa dengan rizki, kalau kita ambil katakanlah satu ayat yang kalau bulan puasa sangat terkenal gitu. Di dalam surat Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat ini sebenarnya ada dua dimensi ya. Dua dimensi. Oh. Jadi bisa dimaknai dalam pengertian yang khusus, juga bisa dimaknai dalam pengertian yang umum. Umum, lebih universal gitu ya? Lebih universal. Kalau makna yang khos atau yang khusus itu awal ayat ini dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini khos, ini ayat yang sifatnya khusus sebenarnya. Tapi ketika bicara ayat selanjutnya, dalam rangkaian ayat selanjutnya,
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ayat ini umum juga karena bercerita bagaimana ayat ini memerintahkan puasa seperti juga yang sudah pernah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Ini umum. Nah, kemudian tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk bertakwa. Takwa ini sebenarnya penjelasannya cukup banyak. Salah satunya kalau kita kaitkan dengan masalah rizki itu, di ayat yang lainnya, di Al-Quran, di surat yang lainnya disebutkan penggalan dari ayat itu ada yang berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, puasa itu adalah bagian dari manifestasi ya. Iya. Bentuk dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam menjalankan salah satu perintahnya. Iya, dalam menjalankan salah satu perintahnya karena kita ketahui bahwa kenapa kemudian ayat ini tegas menyebutkan bagaimana pengalaman puasa-puasa sebelumnya. Karena memang penting setiap manusia agamanya apapun, untuk melaksanakan puasa. Kalau konteksnya kesehatan, misalnya sudah banyak ditemukan lah kira-kira manfaat apa dari puasa untuk kesehatan. Yeah. Tapi kita tahu juga bahwa ada pesan penting dari puasa itu adalah terkait dengan empati kita. Empati, ya. Bentuk empati kita kepada misalnya orang yang miskin secara ekonomi, gitu kan. Tahu gimana Orang yang rasanya ya kelaparan, bagaimana rasanya kelaparan itu kan. Dan sebenarnya kan bukan hanya puasa Ramadan itu ya. Puasa-puasa yang ada di dalam Islam itu selalu mencoba untuk membangun empati. Iya sih. Ya, misalnya ambil contoh misalnya kita mengenal puasa Arafah misalnya itu kan. Itu kan sebenarnya empati kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang wukuf kan di Arafah yang di tengah terik matahari yang tidak yang tentu panas dan sebagainya. Dan medannya keras sekali pasti. Medannya keras dan puasa yang Ramadan yang kita lakukan sebenarnya kan dimensinya itu ya, implementasi dari nilai-nilai ritual dari puasa itu sendiri. Hendaknya nanti ada kemudian dampaknya dari puasa itu tentu setelah bulan Ramadan seperti itu. Bulan Ramadan. Iya. Jadi sebenarnya puasa yang baik itu bagusnya yang bisa memberi dampak kita menjadi orang yang lebih baik gitu, yang bisa memberi pengaruh positif. Dengan kita yang dulu, dengan kita yang sekarang tuh harusnya ada perubahan ya. Harusnya seperti itu. Dan selama ini kan kalau kita memahami puasa, cenderung pada dimensi ritual saja. Iya. Sehingga kemudian ketika puasa itu selalu dikaitkan itu ya sahur tarbiyah, orang kemudian rame mengadakan tadarus, itu kan, orang kemudian ramai sholat subuh di masjid dan lain sebagainya. Tapi setelah puasa kemudian masjid itu kosong, tidak ada lagi tadarus. Bagi saya itu apa ya, berpuasa yang tidak kafah, yang tidak utuh, gitu kan. Jadi dimensinya cenderung ritual. Nah sebenarnya ritual pun tidak apa-apa kalau kemudian itu nanti juga ada dampak, gitu kan. Keberlanjutan pasca Ramadan itu. Dan sebenarnya kan untuk sampai pada keberlanjutan dari puasa itu, ini pada dimensi ritual ya. Kan Islam mengajarkan ya, ketika kemudian nanti setelah Syawal ya. Hari kedua itu sudah boleh puasa sunnah Syawal. 6 hari boleh berturut-turut, juga boleh selang-seling, boleh juga pokoknya dilaksanakan selama bulan Syawal. Itu gitu dia. kan. Habis itu kemudian bisa dilanjut kalau yang kuat puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Betul. Kemudian atau juga pilihannya pada puasa Senin Kemis. Iya. Kalau banyak ini terus, saya yakin akan bagus. Puasa akan berdampak dari sisi ritual dulu, belum nanti dari sisi yang lainnya. Iya, betul. Iya, jadi itu semua tergantung dari kitanya juga sebenarnya ya, Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, kita masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tapi kita harus rehat terlebih dahulu, nggak apa-apa ya, Pak Ustadz ya. Baik, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu.
Menu spesial Ramadan. Geprek bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Dan masih bersama narasumber saya hari ini, Bapak Makmun ya Pak ya. Dan masih dengan tema kita, puasa sebagai bentuk atau cara kita mensyukuri rezeki. Nah ini terkait dengan tema ini, masih ada lagi nggak yang masih yang mau disampaikan Ya, dari Mbak obrolan Bella, yang tadi? Tadi yang penggalan ayat yang lainnya yang saya sampaikan, "Umayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Itu juga sebenarnya masih rangkaian penjelasan la'allakum tattaqun itu kalau kita kalau misalnya saya berikan lebih jauh ya dikaitkan dengan takwa yang lainnya di ayat yang lainnya. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satu wujudnya adalah berpuasa. Berpuasa Di bulan Ramadan salah satunya dan juga puasa sunnah yang lainnya. Ya ja'allahu makhraja, maka Allah akan bukakan dari segala macam kesulitan kita mungkin di dalam mencari pekerjaan atau yang lainnya, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, ketika bulan Ramadan itu seringkali disebut sebagai bulan penuh berkah. Iya ya kan? sih, betul. Orang banyak yang mau ini juga bersedekah gitu kan kepada anak-anak Iya, yatim. kalau misalnya kita tahu bahwa memang puasa Ramadan sebagai bulan berkah tidak salah, karena faktanya kemudian di dalam bulan Ramadan itu Muslim itu berlomba-lomba berbuat kebaikan, apalagi kalau memang perbuatan baik ini memang banyak landasannya di dalam hadis-hadis. Misalnya orang yang memberi buka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, misalnya. Karena landasan hadis ini misalnya kemudian orang itu beramai-ramai. Apalagi kalau kita misalnya tengok, kalau yang pernah berpuasa misalnya di Mekah ya pas umroh misalnya, kita akan banyak menemukan makanan-makanan yang begitu banyak. Iya betul, dikasih secara cuma-cuma gitu ya Pak ya. Pada saat buka puasa itu kan. Nah itu mungkin juga manifestasi dari menjalankan hadis-hadis yang terkait dengan masalah puasa Ramadan. Iya sih. Nah, kalau kita meyakini bahwa itu semua yang kita lakukan itu baik sebagai manifestasi dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan membukakan segala macam kesulitan yang kita hadapi dan Allah juga akan memberikan rizki yang begitu banyak. Amin. Karena kalau dalam filosofi orang beramal itu kan sebagai bentuk dari ketakwaan seseorang itu rasanya tidak ada orang yang kemudian banyak beramal kemudian jatuh miskin. Iya. Gitu kan. Nah ini yang ada malah sebaliknya. Ya, yang ada malah sebaliknya berkah. Berkah, betul. Nah, filosofi ini yang harus dipegang oleh umat Islam setidaknya sehingga kemudian tidak pelit. Tidak gitu kan? pelit. Ya. Mau bersedekah, mau berinfak, mau yang lainnya, gitu kan. Nah yang sering terjadi itu kan jangankan mengeluarkan atau beramal, berinfak,
mengeluarkan zakat saja itu tidak mau. Masih ada orang seperti itu? Ya masih cukup banyak, gitu kan. Jadi padahal ketika orang itu mengeluarkan zakat, itu orang itu sesungguhnya belum mengeluarkan apapun, gitu kan. Itu karena baru ada, kalau saya tidak salah baca juga sebenarnya ada hak orang lain juga di dalam rezeki kita ya Pak. Nah itu zakat sebenarnya, zakat itu adalah hak orang lain yang kemudian kita simpan. Ketika kemudian kita tidak mengeluarkan, sama dengan kita menyimpan hak orang lain. Maka ada salah satu ulama yang membolehkan, gitu kan. Kalau ada orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu boleh dirampas itu. Waduh. Iya boleh dirampas, karena yang dirampas itu sesungguhnya bukan milik orang yang bersangkutan, tapi milik orang lain. Milik orang lain. Ya, yang harusnya dikeluarkan. Maka ketika ada orang itu kok zakat saja tidak mengeluarkan, apalagi berinfak. Kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat itu bentuk dari kepelitan yang luar biasa. Saya melihatnya seperti itu. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya kita lupa untuk berbagi, mungkin secara tidak langsung kita menghambat sendiri rezeki kita, begitu ya Pak ya. Jadi kalau kita itu kemudian jangankan misalnya zakat yang tidak keluar, infaknya mungkin jarang kita keluarkan, itu sendiri akan menghambat. Tapi kalau kita pemurah gitu kan, infak di masjid, bantu anak sekolah yang tidak mampu, gitu kan. Kemudian bantu orang yang memang dia tidak punya uang sedikit untuk berbuka puasa saja, itu bagian dari untuk memperlancar rezeki kita. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Ini mohon maaf nih Pak Amun, nampaknya nih ada audiens kita di studio yang mau bertanya begitu ya. Iya, boleh sebutkan namanya siapa Pak? Saya Mustaqim dari Masjid Al-Hidayah Tomang Pak. Oke. Jadi saya mau tanya, kalau misalkan kita kerja berat, terus tidak bisa berpuasa, terus sakit, itu membayar fidyah itu dalam bentuk apa Pak? Ya ini pertanyaan cukup menarik ya. Memang di antara di antara orang yang boleh tidak berpuasa itu kan di antaranya orang yang sedang dalam bepergian. Tafsir yang lain termasuk juga pekerja-pekerja keras. Misalnya ada proyek negara yang harus selesai sebelum Asian Games misalnya, itu kan. Itu kan banyak proyek-proyek yang kalau kemudian tidak dikebut di bulan Ramadan itu bisa jadi tidak selesai, gitu kan. Di situ juga ada kepentingan bangsa, ada kepentingan juga agama, rezeki itu kan. Bagian dari orang yang bekerja akan mendapat rezeki. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya kalau tafsir saya, orang seperti itu mendapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Dan nanti kalau misalnya kalau di Al-Qur'an memang perintahnya untuk orang yang sedang dalam perjalanan itu yang membayar fidyah, yang jumlahnya adalah orang-orang yang sakit, maksud saya orang-orang yang sakit yang membayar fidyah. Tapi kalau kemudian ada yang kemudian menafsir lain, orang-orang yang bekerja keras yang kemudian hari-harinya memang juga untuk bekerja keras itu dibolehkan juga membayar fidyah. Bentuknya adalah seperti fidyah, kalau di dalam ayatnya kan fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah kepada orang-orang yang miskin. Bentuknya makanan. Oke, baik. Ada yang mengatakan ya sekali makan. Ada yang mengatakan ya sesuai dengan orang itu dalam sehari makan berapa kali. Kalau 3 kali berikan 3 kali. Oke, baik. Sudah terjawab? Mantap. Terima kasih banyak sudah bertanya Bapak dan Pak Mamun, terima kasih juga jawabannya. Tapi ini sayangnya kita harus jeda lagi. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Karena setelah ini saya mau mengajak Anda semua untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000.
hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, di segmen kali ini adalah segmen tentang halal travel, teman-teman. Jadi saya mau mengajak Anda semua untuk wisata halal. Ini halal travel ini kan saat ini kan lagi banyak juga peminatnya. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman yang di studio. Udah pernah haji umroh sebelumnya? Alhamdulillah. Ada yang udah, ada yang belum ya. Kalau Bapak Ustadz sudah pernah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Nah, kalau misalnya jalan-jalan ke Turki, siapa yang belum? Saya alhamdulillah belum ya. Bapak juga belum ya Pak ya, kebetulan ya. Sama saya di sini juga belum pernah ke Turki. Nah, makanya dari itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Turki untuk ngerasain gimana sih perjalanan wisata Islaminya di sana. Kalau penasaran mending sama-sama yuk kita saksikan, ini dia tayangannya. Pemirsa, berbelanja buah tangan untuk diberikan ke kerabat, keluarga, atau sahabat tersayang jadi salah satu wujud perhatian yang bisa Anda berikan untuk mereka. Oleh sebab itu, penting bagi Anda menyempatkan waktu berbelanja oleh-oleh ketika berada di sebuah daerah atau negara. Hal ini juga berlaku ketika Anda berlibur ke negeri kebab atau Turki. Negara yang punya banyak pesona ini selalu disukai oleh traveler dunia karena keeksotisan budaya serta panoramanya yang sangat memikat. Jika Anda sudah memilih Abinaya Tour and Travel sebagai partner perjalanan Anda, kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat rekomendasi supaya tak bingung dalam memilih oleh-oleh khas Turki nanti. Turkish Blue Eyes. Masyarakat Turki percaya bahwa Turkish Blue Eyes atau nazar boncuk adalah media penolak bala. Biasanya mereka menggantung benda ini di pintu rumah atau pohon. Meskipun tidak meyakini mitos tersebut, bukan berarti Anda harus melewatkan oleh-oleh khas Turki ini untuk dibeli. Bentuk Turkish Blue Eyes yang cantik bisa dimanfaatkan sebagai aksesoris penghias yang cantik. Lalu ada pasmina atau jilbab khas Turki yang terkenal karena coraknya yang cantik dan elegan. Buah tangan ini sangat cocok diberikan untuk kerabat atau sahabat perempuan Anda. Namun pemirsa pun perlu teliti dan hati-hati ketika membelinya. Sebab ternyata ada banyak pasmina atau jilbab buatan Tiongkok juga dijual di sana. Meski sepintas modelnya terlihat sama, kualitasnya tentu akan sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan buatan asli. Karpet Turki. Memang agak sedikit repot membawa karpet dari negeri kebab sebagai buah tangan untuk orang tersayang. Namun, perasaan puas tentu akan Anda rasakan ketika bisa memberikan oleh-oleh khas Turki ini ke mereka. Karpet dari Turki disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Desainnya sangat klasik dan berkelas. Kesan mewah akan sangat terasa ketika kita melihat permadani ini. Meski begitu, Anda harus siap-siap merogoh kocek dalam-dalam karena harganya memang cukup tinggi. Berikutnya juga ada kerajinan keramik dari Turki yang juga tak kalah populer. Tempat terbaik untuk membeli kerajinan keramik di negeri kebab bisa Anda temukan di Grand Bazaar atau toko-toko di wilayah Kapadokia. Barang-barang di sana sudah dikenal memiliki kualitas yang terbaik di negara tersebut.
Selain oleh-oleh, Turki punya pesona wisata religi yang berbeda dibanding dengan kota-kota di berbagai belahan dunia lain. Bahkan, kota Istanbul dijuluki sebagai kota 1000 masjid. Namun di antara banyaknya masjid di kota tersebut, ada sebuah masjid bernama Ortaköy yang unik. Keunikannya terletak pada warna kubah masjidnya. Kubah masjid ini terlihat romantis karena bercat pink. Namun yang menarik minat para wisatawan tak hanya itu. Lokasinya yang strategis dan dikelilingi banyak kedai kopi dan teh juga kerap dijadikan tempat bersantai bagi turis atau warga lokal. Masjid ini juga menjadi kawasan metropolitan yang dikelilingi oleh restoran, bar, klub malam, dan juga berbagai galeri seni. Nah pemirsa, agar perjalanan Anda semakin aman dan menyenangkan, ikuti paket wisata Muslim bersama Abinaya Tours and Travel sebagai partner perjalanan Anda. Itu dia tadi ya, halal travel ke Turki. Tadi kalau saya lihat tayangannya nih menarik ya, kalau dilihat oleh-oleh khas Turki ternyata banyak sekali jenisnya teman-teman gitu. Jadi ada tadi ya Turkish Blue Eye, ada pashmina, ada hijab sampai karpet, piring dan cangkir-cangkir yang cantik juga khas Turki tuh banyak banget yang dijual di sana yang menarik pasti ya untuk dibeli sama wisatawan atau turis gitu ya kalau berkunjung ke Turki. Tapi saya mau nanya dulu nih sama teman-teman di sini, kalau misalnya dapat kesempatan ke Turki, kira-kira pengen beli oleh-oleh apa sih? Anggur. Hah? Jersey ke Turki ya? Oh iya bisa. Apalagi? Oh, kebab. Turkish Blue Eye. Karpet ya. Kalau misalnya Pak Ustadz sendiri pengen apa? Kalau misalnya ke Turki beliin untuk kerabat, mungkin oleh-oleh. Saya kepengen ketemu sama Erdogan saja. Erdogan. Oh, itu ya Recep Tayyip Erdogan gitu ya. Pemimpinnya ya, iya. Ya pokoknya yang jelas pasti setiap orang ke Turki itu memiliki keinginannya sendiri. Nah kalau misalnya Anda juga berniat atau pengen menjelajahi luar negeri tapi bernuansa Islami, mendingan langsung aja deh hubungin Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan pelindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Ini mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Nah, setelah ini jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah break kita akan kembali lagi dan ngajakin Anda semua untuk ikutan kuis. Kuis geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, sebelum kita mulai kuis geprek bensu hari ini, aku mau kembali ingetin nih teman-teman, kalau misalnya lagi pengen pesan menu-menu geprek bensu buat makan sahur atau hidangan berbuka puasa, jangan lupa nih foto keseruan kalian makan di geprek bensu, abis itu upload deh dan mention akun Instagram @jaktvofficial dan juga @geprekbensu. Jangan lupa pakai hashtag geprekbensu jaktv. Oke?
Ya udah deh, sekarang mendingan daripada udah kelamaan nunggu, kita langsung aja yuk panggilin Kakak Sarwenda untuk membawakan kuis Geprek Bensu bagi berkah. Silakan Kak Sarwenda. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Dan sekarang bersama aku Sarwenda mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan yang pastinya harus semangat dan tetap kuat kan? Yayam kuat? Yayam? Wah, Yayam aja masih kuat. Walaupun dia sepertinya sudah gerakannya udah slow mo ya, tetap harus kuat. Nah, supaya kalian makin semangat lagi nih, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Nah, biasanya kita kan by phone, sekarang ada yang berbeda. Kita mendapatkan hadiah melalui media sosial. Nah, buat Anda yang mau ikutan kuis, caranya gampang banget. Pertama-tama, kamu tinggal follow aja nih akun Instagramnya @geprekbensu dan @jaktvofficial. Habis itu, upload foto selfie keseruan kamu, sahur ataupun berbuka menggunakan Geprek Bensu. Lalu mention ke akun @geprekbensu dan @jaktvofficial. Gampang banget kan? Foto-foto dapat hadiah deh. Nah, peserta dengan foto terbaik dan terunik akan dipilih menjadi pemenang tentunya. Dan yang pastinya jangan lupa menggunakan hashtag Geprek Bensu JakTV. Yayam, kamu udah cobain menu apa aja? Di sini banyak banget loh menunya. Ada menu saus opor ayam khusus spesial Ramadan yang rasanya enak banget dan harganya benar-benar harga hemat. 20.000 aja udah kenyang perutnya. Dan ada juga kalau misalnya buat yang suka dessert, ada puding mangga harganya 5.000 aja. Dan kalau misalnya ada yang mau makan tapi nggak mau ada tulang-tulang ayamnya, ada bensu nugget 10.000 aja. Nah, terima kasih buat para pemenang yang udah gabung ikutan Geprek Bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget buat kalian semua. Ingat ya, pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram JakTV Official. Dan yang pastinya pajak ditanggung sama pemenang. Oke, terima kasih. Silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay! Terima kasih Kakak Sarwenda. Itu tadi ya kuis Geprek Bensu bagi berkah. Nah, aku pengen ngucapin selamat untuk para pemenang. Nah, bagi yang belum menang tenang aja karena besok-besok kuis bensunya masih ada kok. Jadi nggak bakal kemana-mana. Makanya tetap nonton terus. Ini programnya Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, teman-teman, kalau misalnya lagi makan di Geprek Bensu, jangan lupa nih langsung aja pesan menu-menu Geprek Bensu buat hidangan makan sahur atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau buka puasa, habis pesan, makan-makan foto keseruannya dan jangan lupa upload dan mention akun Instagram @jaktvofficial dan juga @geprekbensu dengan hashtag Geprek Bensu JakTV gitu. Nah, karena ini juga akan ada bensu bagi berkah di media sosial, siapa tahu aja Anda pemenangnya gitu. Oke, nah ini Ustadz, kalau misalnya kita ngelihat Geprek Bensu gitu ya, ini kan bawaannya kan pasti kayak bawa pengen makan gitu kan. Kalau misalnya udah buka puasa mungkin kalau senang-senang sama teman-teman, kemudian biasanya kita seseruan foto upload di media sosial gitu kan sebagai bentuk rasa syukur kita sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau Ustadz sendiri melihatnya kalau ada orang yang suka makan kemudian upload di media sosial itu seperti apa sih? Termasuk bentuk rasa syukur nggak? Ya, jadi begini, kembali ke hadisnya misalnya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Pada saat mengupload itu niatnya apa? Gitu kan? Oke. Kalau niatnya kemudian untuk kesombongan, ya itu tidak boleh. Oh, nggak boleh, gitu ria kan? ya? Ria, itu kan. Memang kalau di ayat kan ada yura'unan nas gitu kan. Memang ria untuk ke manusia itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya niatnya kok untuk lucu-lucu saja gitu kan. Lucu-lucu saja, tidak bermaksud pamer, oh saya lagi makan di sini dan mungkin di tempat yang lainnya, ya itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Apalagi misalnya kalau
misalnya upload kemudian di bawahnya dikasih komentar yang lucu-lucu, nah itu nggak saya kira apa-apa, tidak ya. masalah. Jadi Betul, sekali lagi betul. kembali kepada niat kita. Kalau niat kita untuk sombong, Baik. untuk pamer, ya itu sebaiknya tidak. Mantap. Jadi semua tergantung niatnya gitu ya Pak Ustadz. Apalagi kalau misalnya ikutan niatnya ikutan kuis geprek bensu bagi berkah di medsos sih, aku rasa nggak apa-apa ya Ustadz ya. Baik. Untungnya nih sebentar lagi sudah mau azan maghrib, makanya nih sekarang waktunya kita untuk jeda terlebih dahulu menantikan azan maghrib pemirsa. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu surah yang sangat populer. Anak-anak muda senang membacanya dan bahkan akhir-akhir ini sering menjadi salah satu mahar ketika seseorang menikah. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman mengungkap tentang demikian banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. 30-an kali berulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka karunia Allah apalagi? Karunia Tuhan mana yang akan kau dustakan? Dalam surah Ar-Rahman ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut rangkaian nikmat kepada manusia, maka diawali sebelum Allah menyampaikan nikmat bumi yang dihamparkan dan semua karunia-karunia yang lain. Allah awali dengan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat ke-7. Dan langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia meletakkan al-mizan. Mizan adalah timbangan keadilan, nilai keadilan. Ayat berikutnya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkan timbangan itu dengan nilai keadilan dan jangan mengurangi timbangan. 3 rangkaian ayat ini, ketiganya berbicara tentang keadilan, keseimbangan. Maka rasanya tidak ada nilai yang paling mendekatkan diri kita kepada ketakwaan selain dengan membangun dan menegakkan nilai keadilan. Itulah yang diungkap oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, bangunlah dan tegakkan nilai keadilan itu, maka itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, segala aspek pembangunan yang kita lakukan ketika dia nir keadilan, maka dia tidak akan menghadirkan kemaslahatan yang hakiki. Bisa saja ada kebaikan untuk sekelompok orang,
bisa saja ada kebaikan untuk sekarang dan beberapa waktu ke depan, tetapi dia tidak akan memberikan kenyamanan untuk semua. Dan dia tidak akan menghadirkan kemaslahatan untuk jangka waktu yang panjang. Itu sebabnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya Ismail bersama ibunya Siti Hajar di tempat yang masih kering dan tandus, yang kemudian menjadi kota yang sangat makmur yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Kita perhatikan doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dalam konteks kesalehan pribadi, doa itu dia arahkan untuk keluarganya saja, untuk anak dan cucunya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang selalu menegakkan sholat. Demikian pun anak keturunanku. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar diberikan kemakmuran dan rezeki, maka doa itu dia arahkan untuk semua. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah karunia rezeki untuk semua orang yang ada yang tinggal di tempat ini. Ketika berbicara kesalehan pribadi untuk dirinya, keluarga dan keturunan, tetapi ketika doanya itu terkait dengan kemakmuran dan kesejahteraan, diarahkan untuk semua. Apa artinya? Para ulama menyampaikan ini menunjukkan bahwa ketika kesejahteraan itu hadir untuk semua, kesejahteraan itu ada nilai keadilan dan pemerataan di dalamnya, maka kesejahteraan itu akan membawa berkah dan manfaat. Tetapi ketika kesejahteraan itu hanya untuk sekelompok kecil orang, maka kesejahteraan itu akan bisa menjadi bala dan musibah untuk semua. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ila akhiril ayat. Kalau kami ingin membinasakan suatu kaum, maka yang terjadi adalah hedonisme. Ada pengumpulan aset atau kekayaan pada sekelompok kecil saja. Lalu mereka semau-maunya berpesta pora, bermewah-mewah, menghamburkan sumber daya yang luar biasa pada saat ada saudara-saudara yang fakir, miskin, dan kesusahan sepanjang waktu. Oleh karena itu, apabila kita, dan ini cita-cita kita semua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia ini menjadi negeri yang berkah, dinaungi oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhtiarkan bersama-sama agar kesejahteraan di Indonesia ini dapat dinikmati oleh semua dengan prinsip berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negara yang berkah dengan nilai keadilan yang kokoh kuat di dalamnya. Kalau ada kesejahteraan itu untuk semua. Kalau ada kebaikan itu dapat dirasakan oleh semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga,
Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, kita semua sudah berbuka puasa. Teman-teman di sini udah buka puasa semuanya? Sudah. Alhamdulillah terlihat mukanya lebih berseri-seri ya sekarang ya dibandingin tadi. Ini nggak kerasa nih sudah hampir 1 jam kita menemani teman-teman semuanya. Nah ini berarti sebentar lagi kita udah harus sudahan. Tapi sebelum saya menyudahi perjumpaan hari ini, saya ingin bertanya dulu nih sama Pak Makmun mengenai kesimpulan yang bisa dipetik dari puasa sebagai bentuk untuk mensyukuri rezeki. Jadi begini ya, puasa itu kalau di dalam hadis qudsi itu kan dikatakan bahwa segala amalan anak Adam itu untuk yang bersangkutan, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan Allah lah yang akan juga membalas langsung puasa itu. Pahalanya ya? Ya, pahalanya. Nah, ada makna yang cukup fundamental ya dari hadis qudsi itu, bahwa amalan-amalan yang lainnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Orang sholat, orang zakat, orang ibadah haji itu untuk yang bersangkutan. Tapi hanya puasa yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah butuh. Kenapa? Di dalam puasa itu ya, ada kejujuran. Ya, kejujuran seseorang diuji. Kalau amalan yang lainnya orang masih bisa bohong, ya kan? Belum sholat ngomong sudah sholat, mungkin belum haji pun bisa ngaku juga sudah haji, tidak mengeluarkan zakat ngaku sudah zakat, tapi puasa tidak bisa, gitu kan? Tidak bisa. Kita harus jujur, karena puasa itu langsung, gitu kan? Kita yang tahu kan diri kita puasa atau tidak. Nah, ini sebenarnya makna dari hadis ini itu harus kemudian tidak selesai pada pemahaman yang sifatnya ritualistik. Ya, baik. Perlu ditarik kepada wilayah yang lebih luas, yaitu pada wilayah sosial kemanusiaan. Ya. Sebenarnya bukan hanya soal puasa ya, tapi hampir seluruh rukun Islam itu mengajarkan itu. Baik sholat, zakat, haji itu hanya
tahapan saja. Iya. Ya, dari sebuah peribadatan yang paripurna. Oke. Itu hanya baru sebatas ritual. Orang yang beribadah baru sebatas ritual itu belum apa-apa. Masih ada tahapan yang lain, yaitu tahapan ibadah sosial dan ibadah kemanusiaan. Ibadah sosial dan ibadah kemanusiaan. Nah, puasa ini harus tidak berhenti di sini, tapi harus dilompat. Harus dilompat. Harus nanti setelah, makanya kemudian saya termasuk orang yang tidak terlalu suka ketika orang menyambut puasa itu dekat dengan gegap gembita. Tapi kemudian ketika pasca puasa itu tidak ada implikasi apapun. Bagi saya itu kegagalan di dalam puasa. Kan? Saya sering mengatakan malah puasa itu jangan diistimewakan Ramadan itu. Karena ketika orang lain traweh, yang lain juga traweh. Saya traweh, yang lain traweh. Saya darusan, orang lain darusan, tidak ada istimewa. Tapi kalau pasca puasa, saya puasa Senin Kemis, yang lain tidak, itu istimewa. Saya sholat malam, yang lain tidak, itu baru istimewa. Saya tadarus, orang lain tidak, itu baru istimewa. Nah, nilai-nilai ini yang harus kemudian dihadirkan setelah puasa. Itu dia, mantap. Luar biasa sekali Pak sharingnya Pak Mamun, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Mbak Bella. Besok-besok kalau diundang lagi jangan kapok ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih juga pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abinaya Tour and Travel. Dan untuk wardrobe yang saya kenakan ini super kece by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan pastinya untuk geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih banyak. Dan kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.